Besok bakal keluar hero baru ya. Aduh, diamond gue udah habis lagi. Oke friends, welcome to Servan Gaming ya. Sekarang gue bakal bahas update 7DS Grand Cross ya. Buat update besok ya. Drop it. Oke friends, ini dia ya. 22 September 2020 update maintenance ya. Detail baru, hero baru ya. Hero baru penguasa ombak Noblesse Eastern ya. Gue sangat bersyukur ya. Soalnya nggak keluar Eastern yang hijau ya. Yang hijau tuh sangat bagus ya. Sangat bagus buat counter Lost Familiodas ya. Lu bayangin aja, Lost Familiodas sudah habis rilisnya, lalu Netmarble mengeluarkan Eastern hijau. Kita nggak tahu apa yang dilakukan Netmarble setelah ini ya. Ini dia Noblesse Eastern ya, yang akan rilis besok ya. Penguasa dari ombak ya. Oke, kita lihat ya, pasifnya ini menambahkan basic stat ya, attack, AP defense sebesar 5% per buff yang ada pada lawan dan temannya. Jika teman-teman ada buff atau lawan ada buff ya, maka akan naik basic stat ya, basic stat sebesar 5% ya. Batasnya ada 5 kali. 5 kali ini gua rasa sih 5 buah buff ya. 5 kali 5%, 25% ya. Gua rasa sih ya. Jadi buff yang saya terima itu kan ada 5 buff soalnya. Jika ada 6 buff, maka buff yang ke-6 itu nggak bakal nambah 5% itu ya. Jadi cuma 5 buff yang nambah. 5 buff itu dikali 5% ya. Jadi 25% buff yang ada pada si Eastern biru ini ya. Bukan semua kawan ya atau sekutu ya. Oke, unit ratingnya bagus di Red Demon ya. Oke, kita lihat dulu skillnya. Skill yang pertamanya memberikan damage 150% kepada semua lawannya. Rank 2-nya memberikan damage 180% kepada semua lawan dan juga menaikkan ultimate move gog-nya 1 buah ya. Rank 3-nya memberikan damage sebesar 300% dan juga mengisi ultimate move gog-nya sebesar 2 buah ya. Oke. Ini bagus ya. Skill 2 last set-nya ini bagus ya. Memberikan attack related stat kepada sekutu ya sebesar 15% selama 2 giliran. Ini sangat cocok dengan ini ya, pasifnya ya. Jika ada buff pada lawan atau kawan, maka basic stat dari Eastern ini akan naik ya. Oh, ini rasanya bagus ya, cocok dengan pasifnya. Yang rank 2-nya menaikkan attack related stat dari sekutu ya sebesar 20% selama 2 giliran. Rank 3-nya juga sama ya. Menambahkan attack related stat dalam 30% dalam 3 giliran. Yang rank 1, rank 2-nya kan hanya 2 giliran, dan rank 3-nya 3 giliran. Ini gue rasa sih ya emang cocok ya, emang cocok dengan Red Demon ya. Soalnya sih Red Demon kan nggak punya buffer ya. Kita nggak punya buffer seperti kalau Howlex kan kita punya Arthur ya sebagai buffer. Grey Demon kita punya Hellbram yang hijau ya untuk buffer. Yang Eastern-nya sangat bagus buat buffer dari itu ya, Red Demon ya. Soalnya Hell mode kan hanya bisa atribut yang diunggulkan ya. Sedangkan Red Demon itu warnanya merah dan Eastern ini warnanya biru ya. Jadi bisa masuk ke dalam tim Red Demon ya. Lalu event Growth the Catastrophe, kesempatan selalu datang bersama krisis, bisa dapatkan. Oke, ini bisa dapat 7 SSR Evolve Pendant ya. Kostum baru Water Goddess Custom Set Eastern. Oke. Moga aja ini nggak kostum limited ya. Kalau ada kostum limited nih gua harus beli ya. Gua harus beli di game ini. Tapi ya itu, kita lihat saja nanti. Item baru di toko exchange event concourse. Oh ya, ini buat exchange ya. Oke, teman-teman saya lihat ya, ada produk tidak diketahui ini ya. Ini ternyata Eastern ya. Kalau kemarin kan mono ya, The Seven Catastrophe mono ya. Sekarang penguasa ombak Eastern ya, Eastern biru ya. Ini kostumnya ini. Oke friends, itu dia material tidak diketahui tadi ya. Material yang dibutuhkan untuk 1 buah material ini ya. 2 buah dari material yang biasa ini. Oh ya, bagi puri-puri ya, puri-puri itu gua rasa sih lumayan susah ya. Susah buat dapetin temannya, susah buat dapetin teman yang ekstrimnya, sangat lama. Tahu? Oke, ini material dibutuhkan ya. Ini senjata dari Eastern ya. Ini kostum, ini kosmetik ya. Ini wajib dapatkan ya, walaupun kita nggak punya hero dari Eastern itu buat besok ya. Setidaknya saat update Eastern baru, gue bakal nunggu Eastern hijau ya, baru gue gacha Eastern hijau. Oke, event Red Up Self-Fake Perayaan Half Anniversary. Oke, ini eventnya sangat bagus ya, apalagi buat equipment ya. Equipment ini sangat bagus event Red Up Self-Fake ini. Jadi event Red Up Self-Fake ini kita bisa menaikkan
rate up-nya ya. Biasanya kan sukses, 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 sukses terus dalam men-select item ya. Sekarang besok bakal naik rate up-nya. Gua rasa gua bakal banjir Ancient Stone dan juga Awakened Stone lagi ya. Ancient Stone gua udah 10k, gila 10k karena select equipment yang 2 minggu kemarin atau minggu kemarin ya. Soalnya tingkat kesulitan Nightmare di event battle. Oke, ini ada perubahan ya, perubahan dalam event battle. Event battle itu kan biasanya kan ada batasan 5 kali sehari seperti teman-teman sudah lihat. Ada versi Hell mode. Tentu saja bukan Hell mode sih, tapi Nightmare mode. Tentu saja ini lebih sulit ya. Butuh CC lebih besar dan juga lawannya lebih sulit. Klik tombol ubah. Jadi kita klik change sini ya. Kita klik change sini untuk merubahnya menjadi Nightmare mode ini. SSR, oh ya, Arthur ini Arthur biru ya, bakal ada di normal part 2 dan draw hero part 2, draw clan dan juga draw hero manusia ya. Extend juga ada imprintnya ya. Fresia ini gue rasa sih nggak ada gunanya, nggak ada gunanya Fresia ini buat di imprint ya. Kalau buat reverse stack gue rasa sih nggak perlu itu ya. Soalnya kan dia reverse stack kan nggak pakai equipment ya. Jadi Fresia ini jangan di imprint ya. Oke, besok berakhir ya. Event 1 diamond ini gue nggak peduli ya, gue nggak beli. Rate up hero enchant super sukses dan ultra sukses meningkat. Oh, ini teman-teman bagi ada hero yang masih level 1, segera tingkatkan level 50 ya, atau level 60. Sebelum event rate up hero enchant-nya habis ya. Subject experience. Oh ya, event step Amono besok akan berakhir ya. Gue cuma gacha sampai part 2 ya, buat dapetin step 2 30 koin ya. Oke friends, itu dia update buat besok ya. Gue sih nggak gua gacha ya. Alasannya simple, diamond gue nggak ada dan juga hero instant ini nggak, untuk sementara ini nggak worth it ya. Kenapa gue bilang nggak worth it ya? Soalnya sih dia ini bagus, sangat kostumnya bagus ya. Kostumnya bagus buat menaikkan CC dari instant hijau ya. Tapi gue nggak bakal gacha ya. Soalnya diamond gue nggak ada. Dan juga extendnya bagus buffer ya, tapi lebih bagusnya di red diamond ya. Buat red diamond sangat bagus. Sedangkan red diamond gue nggak perlu extend ini ya. Gue sih nggak perlu extend ini. Oh ya, gue bakal bahas ya kenapa gue mau nunggu extend hijau ya. Ini extend hijau ya, glistening vacation, noblest extend ya. Pasif atoniknya meningkatkan all allies, speed rate, crit chance, dan crit damage 5% per debuff on enemy. Jadi semakin banyak debuff pada lawan ya, maka akan naik itu cuma pierce rate, crit chance, dan crit damage. Ini sangat cocok gua rasa sih digabung dengan Lilia biru ya, dan juga Blue Demon Meliodas ya, karena menaikkan pierce rate ya. Crit chance dan crit damage ini 5% per debuff on enemy. Skill satunya memberikan weak point sebesar 120% kepada satu lawan, weak point 180% kepada lawan, dan yang tiganya memberikan damage 300% kepada semua lawan. Oke. Ini ya, dia kan weak point ya. Skill satunya weak point, pasifnya ada membutuhkan debuff pada lawan ya. Jadi skill 2-nya ini sangat bagus ya. Dia dilengkapi dengan skill debuff ya. Jadi skill debuff itu disable recovery skill kepada lawan ya, sebesar 2 giliran. Rank 1-nya ya. Rank 2-nya disable recovery skill dan menghalangi ultimate move gok naik ya kepada lawan selama 2 giliran. Rank 3-nya disable skill. Disable recovery skill itu ya, recovery skill seperti heal, menambah darah ya, atau lifesteal, atau regenerate, atau yang lainnya itu di block ya, jadi kita nggak bisa pakai heal ya. Oh, yang rank 3 ini ada tambahan ya, disable recovery skill, menghalangi lawan itu menaikkan ultimate move gok, dan juga mengurangi serangan lawan sebesar 20% 3 giliran ya. Oke, dia usah bagus ya. Ultimate-nya Tristevin ya, memberikan damage sebesar 350% kepada semua lawan ya, dengan efek spike ya. Spike ini 2 kali lipat crit damage meningkat ya. Crit damage ini teman-teman bisa lihat ya. Ini crit damage-nya 140% ya. 140% dikali 2 280%. Tapi crit damage ini hanya bisa digunakan bila lawannya kritikal ya. Ada kritikal pada lawan. Ingat, jadi kita lihat kritikalnya. Kritikalnya cuma 25% ya. Gua rasa itu kurang ya, gua rasa kurang sih. Kita lihat instant hijau birunya. Oh, sama ya, sama 25%. Itu gua rasa sih.
Kemungkinan lawan terkena crit damage itu 25% ya, 25%. Tapi ada pasifnya. Pasifnya meningkatkan crit chance sebesar 5% ya per debuff pada lawan ya. Semakin banyak debuff pada lawan, semakin banyak critical chance pada rekan-rekan ya. Rekan-rekan Ali ya, al-Ali. Jadi kemungkinan naiknya ini lebih tinggi ya. Dia sparknya ini kemungkinan lebih tinggi akan terkena crit damage ya. Sangat-sangat bagus ya buat counter Los Familiares ya. Soalnya Los Familiares itu kan dia bisa menaikkan ultimate move gok-nya ya dari skill 1 ke rank 2. Skill 1 rank 2-nya ya. Jika dia menyerang maka akan naik ultimate move gok-nya 1 buah. Dan juga ini ya, ultimate move gok ini dihalangi oleh Istin ini ya. Tapi ini rank 2 ya, bukan rank 1 ya. Rank 1-nya cuma disebar recovery skill. Oke, batasnya 8 kali ya. Oh ya, dan juga Istin ini harus masuk dalam battle ya. Buat yang biru, hijau, bukan biru. Gacha kalau atau enggak, gua rasa sih enggak harus gacha ya. Dan juga gua mau beli kostum event buat hero event ya, seperti mitos baru ya, mitos baru Meliodas ya. Oke friends, itu dia update buat besok ya. Bagi teman-teman yang mau gacha, silakan gacha ya. Tapi gua nggak terlalu itu gimana ya? Nggak harus gacha ya. Soalnya sih banyak yang mau dibeli diamond ya. Event kostum banyak ya. Lost Family Dust masih ada besok ya, belum habis ya. Masih banyak draw hero yang lebih penting daripada ini ya, daripada Eastern ini gua rasa sih. Oke friends, like jika suka video ini, komen jika ada yang mau ditanyakan, subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. See you next video. Bye bye.